Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan SPSS atau penggunaan data ke SPSS. Dan dimana di sini saya sudah siapkan tabel. Ini cara saya perlu kolom tabel, yang dimana tujuan dari tabelnya itu untuk mengetahui apakah pendapatan dan harga barang ada pengaruh terhadap permintaan barang. Jadi X1 variabel X1 dan variabel X2 ini akan kita cari bagaimana atau apakah variabel X1 dan X2 ini berdasarkan pada Y. Kita langsung saja ke SPSS-nya untuk penggunaan datanya. Sebenarnya bisa kita langsung cari ke Excel, tapi untuk lebih cepatnya kita langsung ke SPSS saja karena tidak menggunakan rumus Avdrage, flag off atau yang lainnya, menggunakan sum atau yang lainnya. Oke, kita langsung ke SPSS ini, kita lihat sendiri. Yang pertama kita ke variable field. Di sini tadi kita bagian sini kita isi kolom tadi, yang mana variabel y, variabel y, kemudian variabel x1 dari x1, dan ketiga variabel x2. Ini untuk keterangannya tadi, yang variabel y itu keterangannya itu permintaan barang, Oke, di sini kita sudah mengisi dari mana Pak, yang mana variabel y itu permintaan barang, x1 merupakan pendapatan, dan x2 merupakan harga barang. Oke, langsung ke data field. Ini sudah tertulis dari variabel y, variabel x1 dan variabel x2. Untuk mengetahui bagaimana proses selanjutnya, yaitu kita ke Excel, yang dimana di sini adalah tabel yang tadi, yang 10 tabel, 10 kolom tabel. Jadi tinggal kita copy saja. Kita pindahkan ke SPSS. Tinggal kita sesuaikan di sini, copy. Langsung paste. Oke, sudah keluar nilainya tadi dari variabel y, variabel x1 dan variabel x2. Jadi bagaimana untuk bisa mengetahui hipotesisnya? Kita ke analisis, ke regression, ke linear. Di sini langsung keluar sendiri, tapi kita harus mengisi dulu dari kolom dependen dan independen, yang dimana independen ini adalah tujuan dari pengaruh kita, apakah x1 x2 berpengaruh terhadap y. Ya, dependen itu adalah y, sedangkan x1 dan x2 adalah independen. Kita lihat itu langsung kita langsung hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya, dimana adalah koefisien adalah hipotesis pertama dan kedua, dan ANOVA adalah hipotesis ketiga, dan ini adalah model distribusinya. Langsung kita perbesar. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan salinan dari Word, yang dimana ini adalah salinannya, yang saya sudah uji dari uji T tabel dan uji F tabel. Dalam pengujian statistik untuk mengetahui apakah tadi harga barang dan pendapatan itu berpengaruh terhadap permintaan barang, itu terdapat dua pengujian. Yang pertama uji T tabel dan uji F tabel, dimana uji T tabel rumusnya yaitu T sama dengan A per 2 N kurang K kurang 1, yang dimana A adalah tingkat kepercayaan statistik 0,05, dimana tingkat kepercayaan statistik ini sudah ditetapkan memang dari 95%, dan N adalah jumlah kolom variabel, dan K adalah jumlah variabel itu sendiri, dan 1 adalah sudah rumus itu sendiri, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya T tabel adalah 0,00357. Pada F tabel rumusnya yaitu K bagi N kurang K, yang dimana K tadi adalah jumlah variabel, sedangkan N adalah jumlah kolom variabel kurang 2, yang itu jumlah variabelnya, yang merupakan variabel X dan Y, sehingga kita bisa dapatkan nilai F nya itu 0,25. Oke, langsung kita ke pengujiannya, yang dimana pada pengujian hipotesis pertama dan hipotesis kedua dengan uji T.
Dalam pengujian hipotesis pertama dan hipotesis kedua, yaitu kita mengarah pada koefisien yang saya jelaskan tadi, yang dimana kita bisa lihat sendiri dari harga barang dan pendapatan apakah berpengaruh, apakah bisa diterima, dan apakah berpengaruh pada Y atau permintaan barang. Oke, pengujian hipotesis pertama yaitu X1. Diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,101 atau lebih besar dari 0,05. Bisa diketahui terlebih dahulu bahwa ketika nilai signifikasi dari pengujian X1 atau X2, variabel X1 atau variabel X2, maka dia berpengaruh atau bisa diterima dan dapat dilaksanakan. Oke, langsung kita lihat sendiri di mana diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,101, yang ini yaitu harga barang, lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitungnya 1,890, yang ini nilai T hitungnya daripada lebih besar daripada nilai T tabel yang merupakan hasil perkalian tadi, yaitu nilainya 0,00357, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, yang mana terdapat pengaruh pendapatan X1 pendapatan dalam kurung X1 terhadap permintaan barang dalam kurung Y. Oke, untuk hipotesis keduanya, yang dimana diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,341. Ini adalah nilai signifikasi dari hipotesis kedua atau X2, lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung sama dengan 1,022, lebih besar dari T tabel yang merupakan nilai dari perkalian tadi, yaitu 0,00357, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima, yang mana terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Pengujian hipotesis ketiga dengan uji F. Untuk pengujian hipotesis ketiga ini adalah atau uji F ini merupakan pengujian kedua dari variabel pertama dan variabel kedua, atau hipotesis pertama dan hipotesis kedua apakah berpengaruh terhadap Y. Oke, langsung kita lihat di sini jawabannya. Itu berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Mungkin jangan dulu dilihat dari sini ya, apakah berpengaruh atau tidak. Dan nilai F hitungnya adalah 125,265. Ini bisa dilihat dari sini apakah berpengaruh atau tidak. Itu lebih besar dari 0,25 dari perkalian F hitung F tabel tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang mana terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersamaan terhadap Y. Sedangkan koefisien determinasinya, atau bisa disebut di sini kita bisa lihat tinggi persenan dari pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, yang dimana berdasarkan output di atas diketahui nilai adjust square sebesar 0,965, yang ini ya untuk ranking anunya. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 97,3%. Ini adalah pengaruhnya. Ini R square ada ranking square-nya, yang mana tingkat pengaruhnya yaitu sebesar 97,3%, sedangkan dari tingkat kepercayaan statistik adalah 95% atau 0,05. Oke, mungkin itu saja dari saya video reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.